Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan kita hari ini kami mencoba untuk menampilkan hasil eksplorasi kami terkait pengembangan skenario coaching ya, yang mana kami bertiga, Bapak Abdul Ghafur, kemudian Pak Agus Mar dengan saya sendiri nanti akan mencoba memerankan skenario yang sudah kami rancang berdasarkan kasus yang sudah disajikan dalam LMS. Adapun sebagai pemeran di sini sebagai coach itu yang pertama untuk kasus yang pertama ini adalah Bapak Abdul Ghafur. Kemudian yang kedua sebagai coachnya atau sebagai yang meminta bimbingan itu adalah Pak Agus Mar. Kemudian saya sendiri di situ sebagai pengamat. Untuk prolog kegiatan kita di awal ini adalah kita disajikan dengan sebuah masalah bahwa seorang guru itu sangat memahami kemampuan siswanya. Di sini nama siswa tersebut adalah Rina. Salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Kemudian sang guru tersebut mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Kemudian di sini kita diminta bagaimana cara kita menanggapi kasus tersebut. Baiklah Bapak Ibu, kami akan mencoba memerankan dialog yang sudah kami rancang, yang mana berpedoman pada konsep tirta di sini. Untuk itu kepada Pak Abdul Ghafur dengan Pak Agus Mar, kita persilahkan terlebih dahulu. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Dede Ronald Putra. Ya, baiklah Bapak Abdullah, kami akan mempraktekkan terkait dengan kasus satu yang mana tadi disampaikan oleh Pak Dede. Saya Abdul Ghafur sebagai coach dan Pak Agus Mar sebagai coach. Minta maaf ya Pak Agus Mar. Ya, tidak ada masalah Pak Bapak, persilahkan. Seharusnya Pak Agus Mar dulu yang jadi coachnya kan? Oh, tidak ada masalah itu. Nanti malu kita sama Pak Abdullah. Abdullah lebih tua dia dari kita lagi. Iya. Sinergik dia. Kita mencoba untuk bermain peran atau drama ini Pak. Jadi aktor kita nih. Insya Allah mana tahu ada pemandu bakat, kita bisa terjaring nanti. Iya. Ya Bu Siti ya. Oke, siap. Siap. Action. Oke, tadi prolognya sudah dibacakan oleh Pak Dede Ronald. Oke. Pakai musik nih Pak Ronald. Nah. Ya. Oke. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam Pak. Ada bagaimana Pak kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana sehat? Alhamdulillah, Bapak juga dalam keadaan sehat. Bolehkah Bapak bercerita denganmu sebentar, Rina? Boleh, Pak. Ada apa ya, Pak? Apakah nilai saya bermasalah, Pak? Oh, tidak, Rina. Ya. Nilai ulangan kamu dengan Bapak tidak ada masalah. Malahan bagus kok. Syukurlah, Pak. Jadi ada apa ya, Pak? Adakah yang bisa saya bantu, Pak? Ya, Rina. Bolehkah Bapak minta bantu? Boleh dong, Pak. Nah, Bapak perhatikan dan cermati kamu memiliki bakat berpidato yang sangat baik, ditambah dengan nilai bahasa Inggris kamu yang bagus. Nah, berhubung ada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, maukah kamu Bapak daftarkan untuk mengikuti lomba tersebut? Makasih, Pak. Bapak selalu baik kepada saya. Untuk lomba tadi bukannya Rina menolak, Pak. Tapi rasanya tidak, ya Rina belum sanggup, Pak. Apa yang kamu rasakan sekarang, Rina, sehingga kamu tidak sanggup mengikuti lomba tersebut? Saya tidak berani, Pak. Dan saya merasa tidak percaya diri dalam berpidato, Pak. Kenapa, Rina? Apa hal yang membuat kamu tidak percaya diri?
itulah Pak, Rina merasa grogi, kurang percaya diri, dan takut salah tampil di depan orang banyak. Karena pernah suatu kejadian saya ditertawakan loh Pak, pada saat tampil berpidato di depan teman-teman. Soalnya pernah mengalami salah menyebutkan sebuah kata, ya tanpa sengaja Pak. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira kalau boleh Bapak tahu, apa perasaan Rina pada saat kejadian tersebut? Malu Pak, karena ditawakan teman-teman. Malu sekali Pak. Sebegitu malukah Rina karena hanya salah menyebutkan sebuah kata? Iya Pak. Rina, itu hanya perasaanmu saja. Iya Pak. Lagi pula, yang namanya kita manusia tentu pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan tersebut, kita bisa belajar agar bisa menjadi lebih baik lagi. Iya Pak. Oh iya, kalau Bapak boleh tahu nih, kenapa sejak kejadian tersebut Rina tidak mau lagi tampil di depan teman-teman? Iya Pak. Merasa tidak percaya diri saja lagi. Karena saya takut kata-kata yang sangat saya sampaikan salah Pak. Nah, dari pembicaraan kita tadi, dapat Bapak simpulkan bahwa Rina mau mengikuti lomba berpidato bahasa Inggris tingkat kabupaten tersebut. Tapi, dikarenakan Rina kurang percaya diri karena takut akan mengalami kesalahan, jadinya agak berat ya, begitu kan? Iya Pak. Saya merasa tidak percaya diri mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten tersebut. Nah, kira-kira ada nggak solusi yang terpikir sama Rina untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk berpidato di depan umum? Ada Pak. Dengan belajar dari kesalahan. Nah, kira-kira untuk selanjutnya apa yang akan Rina lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama Pak, hal pertama yaitu meningkatkan kemampuan diri untuk belajar berpidato dengan mencari sumber-sumber belajar pidato bahasa Inggris di pustaka sekolah kita. Yang kedua, ya itu mengingat apa saja kesuksesan yang pernah diraih. Yang ketiga, terus berpikir positif dan afirmasikan kesuksesan yang mungkin akan terjadi, Pak. Wah, ini luar biasa sekali langkah-langkah tersebut. Nah, kira-kira ada tambahan lagi yang bisa dilakukan di rumah gitu? Ya ada, Pak. Yang bisa dilakukan di rumah biasanya mengulang kembali pidato yang telah saya pelajari. Oh Insya gitu Allah, ya. Pak. Oh gitu ya, bagus tuh. Nah, seperti ini yang Bapak harapkan dan Bapak sangat senang sekali Rina ada keinginan untuk percaya diri. Iya, Pak. Itu saya usaha yang coba saya maksimalkan sendiri, Pak. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, ini apakah Rina bisa menceritakan kembali apa yang akan Rina lakukan nantinya? Iya, Pak. Saya akan belajar lebih baik lagi agar percaya diri saya kembali sehingga tidak melakukan kesalahan kembali. Bagus tuh, Bapak suka mendengarkannya. Sekarang apakah kamu bersedia dan siap untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Insya Allah siap, Pak. Alhamdulillah Rina, pasti bisa. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sekarang silakan lanjutkan kembali tugasmu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Oke. kasih satu. Iya. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Pak Gusmar dengan Pak Gafur. Iya, sebelumnya kami mohon maaf ini Bapak Ibu, ya karena kalau Rina di sini pakai kumis. Iya, iya. Baik, terima kasih. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami sebagai pengamat ya terkait konsep cerita yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama di situ untuk tujuannya ya insya Allah sudah dicoba dipenuhi di situ melalui sebuah pertanyaan yang kami ambil sampelnya di sini seperti
maukah kamu Bapak daftarkan untuk mengikuti kegiatan lomba? Jadi di sini merupakan tujuan daripada si Bapak tadi agar anak tadi bersedia untuk ikut lomba. Kemudian yang kedua, sang coach juga berusaha mengidentifikasi masalah apa yang dialami oleh si Rina tersebut, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan, apa yang membuat kamu tidak percaya diri seperti itu. Kemudian merancang rencana aksinya dengan cara yang si coach itu mengajukan pertanyaan yang berikutnya berupa apa yang akan Rina lakukan untuk mengatasi hal ini. Kemudian terakhir bentuk tanggung jawab yang diberikan penekanan terhadap oleh coach tadi adalah apakah kamu bersedia dan siap untuk mengikuti kegiatan lomba bahasa Inggris tadi untuk tingkat kabupaten. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu merupakan contoh-contoh pertanyaan yang diajukan oleh si coach untuk kegiatan dialog ini. Baiklah Bapak Ibu, itulah hasil eksplorasi daripada kelompok kami. Jika sekiranya ada saran dan kritikan yang bersifat membangun, kita persilahkan dari kelompok Bu Teti ataupun kelompoknya Ibu Sesa. Atau kita habiskan saja dulu sampai 3 dulu ya. Sampai 3 kasus Pak ya? Ya, 3 kasus. Ya, yang saya minta untuk kelompok yang lain tuh mempersiapkan buat nanti siapa tahu nanti waktunya nanti jadi kepanjangan nanti. Seharusnya bukan kasus satu ini, bukan Rina. Iya, agak-agak janggal rasanya. Kita nggak apa-apa ini lari. Pak Dede salah tuh. Oke, sekarang Pak Agus Mar sebagai pengamat. Silakan Pak Agus buka. Suaranya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan tetap semangat dan optimis dalam melaksanakan tugas-tugas kita, mencerdaskan anak bangsa demi kebaikan Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Bapak, Ibu-Ibu, kolega kami yang berbahagia, calon guru penggerak angkatan ketiga yang insya Allah akan memberikan warna bagi pendidikan Kampar insya Allah nantinya. Untuk sesi yang kedua ini Pak, kami mengambil kasus kedua dengan Pak Dede sebagai coachingnya, sebagai coach, kemudian Pak Abdul Ghafur sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai pengamat. Dengan mengambil kasus kedua, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika sang guru sering menyindir dia yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa nilai yang diberikan kepadanya tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang jauh lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi ini? Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dede, Pak Abdul Ghafur untuk memulai perannya masing-masing. Silakan Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Bisa saya minta waktu Bapak sebentar? Ada yang ingin saya obrolkan dengan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ghafur. Wah, dengan senang hati. Ada yang mau diceritakan pada Bapak? Saya ingin bercerita sedikit tentang kegiatan belajar di kelas, Pak. Oke, kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Begini, Pak. Belakangan ini, saya merasa kurang nyaman dalam satu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Oke, nah, jadi setelah kamu konsultasi atau diskusi dengan Bapak, kira-kira apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Oke, terus apakah masih ada lagi?
Nanti semoga saya dapat memperbaiki cara belajar saya, Pak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Oke, baiklah. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan. Oke. Nah, apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini loh, Pak. Begini ya, Pak. Guru tersebut membuka les privat dan Hmm. sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Oke, baik. Kira-kira bisa dijelaskan enggak lebih lanjut yang membuat kamu merasa tidak adil dengan gurumu tersebut karena dia membuka les privat tersebut? Ya, Pak, saya merasa bahwa nilai yang diberikannya tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut, dari saya. Oke, sekarang Bapak sudah mulai paham nih. Nah, selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, kira-kira apa lagi yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Ini Pak, saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Pak. Oke, kira-kira Bapak boleh tahu enggak seperti apa sih bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, Pak, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Oh gitu ya. Jadi yang membebani pikiran kamu setelah guru tersebut berkata demikian itu apa kira-kira? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena tidak mengikuti les privatnya. Iya, seperti itu rupanya. Terus? Iya, Pak, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privatnya. Oke, begitu. Selama ini langkah-langkah apa sih yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu kamu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Oke, apa yang kamu tanyakan sama teman kamu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Ya. Lalu apa kata teman-temanmu itu? Mereka bilang nih Pak, mereka bilang lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Oke, nah sekarang kalau dari kamunya sendiri nih, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya ya Pak, saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi Oke. dugaan saya tadi. Loh, lalu kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi. Apakah kamu sebelumnya pernah dimarahi sama beliau? Belum, Pak. Nah, kenapa tidak dicoba? Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya, Pak. Iya, betul sekali. Seharusnya kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa jika saya tidak ikut les, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah. Bagus, ayo lakukan itu. Nah, selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin nih mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut tes? Ini Pak, saya suka belajar Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak Oke. ada yang saya pahami. Hmm, Tetapi akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan pasar. Saya Oke, terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan di pasar pada sore hari itu, Pak. baik. Nah, kira-kira apakah hal tersebut mempengaruhi belajar kamu? Saya rasa berpengaruh, Pak, karena waktu saya berkurang. Oke. Nah, sekarang coba kembali. Kamu pikirkan kembali tentang nilai kamu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak ya. Nah, jadi kalau menurut kamu nih, apa yang bisa kamu lakukan?
Untuk ikut les privat rasanya tidak mungkin ya Pak, karena saya Oke. tidak memiliki uang untuk bayar les tersebut. Tapi saya akan meminta bantuan teman saya Pak. Dia ikut les privat, dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Iya. Nah, jadi sekarang rencana kamu apa nih setelah ini? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, Pak, dan menyampaikan kepada beliau bahwa dengan saya tidak ikut les, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain Hmm, itu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tertinggi ya, walaupun saya tidak ah, ikut les. Jika saya ya. menemui kendala, saya akan meminta bantuan teman. Bagus sekali. Bapak sangat suka sekali dengan rencana itu. Nah, lalu komitmen apa sih yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Pak. Dan itu saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Oke. Kira-kira kamu kan perlu bantuan nih. Siapa yang kamu minta bantuan agar komitmen kamu itu dapat kamu jalankan dengan baik? Ya, saya akan minta bantuan teman sebangku saya, Pak, untuk mengingatkan dan membantu saya belajar. Iya, bagus sekali. Nah, itulah yang paling baik yang kamu lakukan. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu lah, rekan-rekan. Penampilan dua rekan kita ini sangat menarik dan saya sangat tertarik pada rencana aksi dan tanggung jawab yang timbul akibat itu. Alhamdulillah bagus dan mudah-mudahan ini dapat memberikan menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Selanjutnya untuk kasus ketiga, lanjut Bede. Ya, lanjut kasus ketiga. Dalam bermain peran ini saya sebagai coach, kemudian Pak Dede Ronald sebagai coachee, dan kita minta kesediaan Pak Abdul Ghafur untuk menjadi pengamat. Silakan Pak Abdul Ghafur. Baik, terima kasih Pak Agusmar, Pak Dede, Pak Abdullah, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa memperpanjang, kita langsung saja kepada kasus ketiga, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Agusmar, bahwasanya pemeran di sini adalah sebagai coach adalah Pak Agusmar, sebagai coachee Pak Dede Ronald, dan sebagai pengamat saya sendiri. Nah, begini kasus ketiga ini, prolognya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menanggapinya? Nah, ini adalah prolog dari kasus 3. Nah, langsung saja ya kita minta kepada Pak Agusmar dan Pak Dede Ronald untuk melakukan boleh dikatakan silakan untuk coach dan juga coachingnya kepada Pak Agusmar, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ghafur. Terima kasih Pak Ghafur. Baik, kita langsung saja penampilan kita yang ketiga, Pak Agusmar ya. Oke, baik. Ya, siap Pak Dede. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang juga, Dede. Mohon maaf sebelumnya nih, Pak. Bisa saya minta waktu Bapak sebentar? Ada yang ingin saya obrolkan dengan Bapak. Dengan senang hati. Ada yang mau kamu ceritakan dengan Bapak, Dede? Saya ingin bercerita sedikit, Pak, tentang kegiatan supervisi pengawas saat saya mengajar tadi, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak Dede? Oke, begini loh, Pak. Saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah
dikarenakan laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas tadi. Nah, hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Oh, iya iya. Sebelumnya saya ikut prihatin atas kejadian yang baru Bapak alami, Pak Dede. Namun, kira-kira setelah diskusi kita ini, apa jadi fokus tujuan Bapak pada akhir diskusi kita ini? Oke. Saya hanya ingin satu, Pak. Hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Hmm, apa ukuran keberhasilan dari diskusi kita hari ini, Pak? Saya berharap semoga saya dapat memperbaiki cara mengajar saya, Pak, sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan semua murid-murid saya senang belajar dengan saya. Baiklah, sebelumnya bisa Bapak ceritakan apa penyebab Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Oke. Ini sebenarnya saya agak bingung juga ini, Pak. Saya merasa cara mengajar saya sudah benar karena tetap mengacu pada kurikulum yang ada, meskipun tanpa menggunakan buku teks ataupun sumber-sumber belajar lainnya. Sepertinya pengawas sekolah kita tidak sesuai dengan pemikiran saya. Dan saya merasa beliau tersinggung dengan pernyataan saya. Iya iya. Sepengetahuan Bapak, rekan-rekan kita yang lain apakah menggunakan buku teks dan sumber belajar lain seperti internet dan sebagainya, Pak Dede? Sejauh pengamatan saya, banyak yang menggunakan buku teks. Ada juga yang menggunakan LKPD, hingga menggunakan internet sebagai sumber belajar. Saya memang jarang sih, Pak, menggunakan sumber belajar yang lain. Karena dengan materi yang saya berikan saja, itu saya rasa sudah cukup untuk anak SMP. Baiklah, kalau menurut Bapak, apa kira-kira kelebihan jika kita mengajar menggunakan buku teks atau sumber belajar lainnya? Oh, itu banyak sekali, Pak. Sangat banyak sekali. Kemampuan peserta didik dalam beriterasi itu lebih berkembang. Kemudian mereka dapat lebih mengeksplorasi lagi materi kita. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan ada inovasi-inovasi baru yang muncul dari kegiatan literasi digital mereka. Baik. Sangat menarik sekali, Pak. Boleh saya tahu apa menjadi hambatan Bapak untuk menggunakan buku teks dan sumber belajar lainnya dalam kegiatan pembelajaran Bapak? Hanya saja saya tidak suka saat peserta didik tidak disiplin dalam membawa buku teks. Sebagian ada yang bawa nih, dan sebagian lagi tidak. Begitu juga saat mencari referensi bacaan di internet menggunakan HP. Ada yang bawa HP dan ada yang tidak, karena mereka tidak punya. Peserta didik yang lain tidak disiplin tentunya tidak bisa mengikuti kegiatan pelajaran. Bahkan kadang-kadang mereka cenderung mengganggu teman-temannya. Oh iya iya. Jika kita coba rancang solusi dari hambatan Bapak temui tadi, sekiranya apa yang sudah terpikirkan oleh Bapak sebagai jalan keluarnya? Oke. Kalau untuk buku teks sih, Pak, itu kan dipinjamkan dari sekolah. Nah, tinggal bagaimana kita gurunya untuk mendisiplinkan anak tersebut agar mau membawanya saat belajar. Nah, untuk peserta didik yang tidak punya HP, kita dapat membuat kelompok-kelompok belajar. Begitu kira-kira, Pak. Kalau seandainya kita beri skala 1 sampai 10 gimana, Pak? Kemudian kita rasakan manfaatnya bagi peserta didik kita dengan menggunakan buku teks dan sumber belajar lainnya dalam belajar. Dan mana coba kita bandingkan dengan hambatan yang mungkin Bapak temui sekarang. Ya, lebih besar manfaatnya sih, Pak. Kalau saya tafsirkan, manfaatnya berada pada kisaran angka 8 dan 9. Itu untuk manfaat ya, Pak. Sementara itu untuk hambatannya mungkin berada pada kisaran ya 5 atau 6. Kalau prioritas Bapak dalam mengajar siapa ya kira-kira? Waduh, tentunya peserta didik yang menjadi tujuan utama saya, Pak. Saya ingin mereka mendapatkan pelayanan maksimal, kemudian ilmu yang saya sampaikan lebih bermakna, sehingga bermanfaat untuk masa depan mereka nantinya. Luar biasa itu, Pak. Apakah Bapak punya strategi untuk mencapai tujuan itu? Insya Allah ada. Yang pertama sih, saya akan mengajar dengan sikap dan gaya mengajar saya itu lebih variatif. Kemudian yang kedua, saya pastikan nih materi yang saya sampaikan itu terkonsep dengan baik. Kemudian saya juga akan mencoba menggunakan metode ataupun strategi
mengajar yang beragam. Kemudian terakhir mungkin kira-kira ya saya menggunakan media dan sumber belajar sebagai alat bantu. Oke, Pak. Jika strategi ini Bapak lakukan di kelas, apa ukuran keberhasilan yang ingin Bapak lihat dari aksi yang Bapak buat tersebut? Oke. Kalau menurut saya sih Pak, peserta didik tadi dia akan lebih mudah mengingat materi yang sudah diajarkan. Kemudian mereka cenderung aktif dalam belajar dan mungkin nanti hasil belajarnya pun bisa lebih meningkat. Jadi apa rencana Bapak setelah ini? Jadi saya akan mencoba menerapkan strategi ini Pak, ya, yang sudah saya rencanakan tadi. Termasuk ya menggunakan buku teks tadi, ya, dan juga begitu juga dengan sumber belajar lainnya. Selain itu, saya akan mengkonfirmasi nih kepada kepala sekolah bahwa saya nih akan berjanji untuk meningkatkan cara mengajar saya. Kemudian saya akan berusaha lebih keras lagi, ya, sehingga peserta didik tadi mendapatkan hasil yang optimal dan semua murid-murid saya itu senang belajar dengan saya. Jika saya menemui kendala, ya saya akan minta bantuan Bapak lagi, Pak. Baik, Pak. Saya dengan senang hati dapat membantu. Lalu komitmen apa yang dapat Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak ini? Oke, rencananya sih Pak, besok pagi mungkin saya akan menemui kepala sekolah, kemudian membicarakan niat baik saya ini dengan beliau. Setelah itu mungkin ya saya akan minta maaf dengan pengawas sekolah kita dan berkomitmen penuh ya untuk kedepannya lebih baik pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Iya. Agar upaya kita maksimal nih Pak, siapa saja bisa dapat membantu Bapak dalam menjalankan komitmen kita ini? Oke, ini sekali lagi nih Pak nih ya, saya mohon nih kesediaan Bapak untuk membantu, kemudian ingatkan saya lagi nih Pak ya agar tetap bisa fokus dalam mencapai tujuan saya. Insya Allah saya siap selalu Pak Dede. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Pak Dede. Oke, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Iya, terima kasih Pak Dede, Pak Agusmar yang telah menyampaikan persoalan dari kasus 3. Nah, baik Bapak Ibu, rekan sejawat semuanya, di sini kan sudah terlihat bahwasanya pada percakapan tadi ada tujuan utama dari percakapannya dan juga ada identifikasi masalah ya terkait dengan cara mengajar ya dilakukan oleh Pak Dede. Dan selanjutnya ada juga dari percakapan tadi ada rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, ini rencana aksi ini. Nah, rencana aksi itu yang dilakukan adalah meminjamkan buku teks ya kepada peserta kita. Selanjutnya ada juga tanggung jawab daripada seorang guru tadi. Dan itulah mungkin dari kasus 3 yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah hasil eksplorasi daripada kelompok kami yang sudah berusaha kami tampilkan. Ya, mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran bersama. Untuk saran dan kritikannya, mohon kesediaan Bapak Ibu dari kelompok Bu Teti ataupun kelompok Bu Sesa, ya kita persilakan. Mungkin dari kelompok Bu Teti terlebih dahulu, silakan Bu Teti. Kalau Ibu Siti kan pemandu bakat tadi, kira-kira masuk enggak kami ini? Oke juga itu. Terima kasih Pak Agusmar, Pak Donald, dan Pak Gafur. Iya. Kalau saya udah bagus penampilan kelompok 1. Cuma mungkin karena tadi ya, karena kan kasus pertama Pak Gafur mengatakan Rina ke Pak Agusmar, itu mungkin agak canggung mungkin rasanya. Itu aja. Jadi gestur tubuh dan mimiknya mungkin agak lain, agak berbeda. Itu aja saya rasa Pak. Tapi Fik untuk keseluruhan saya rasa udah bagus. Udah masuk ke semua unsur-unsur tirtanya. Saya rasa udah bagus, Pak. Seperti itu tuh, Pak, tanggapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kira-kira sudah cocok menggantikan Aldebaran ini, Pak Agus ya? Perlu apa sih aja lagi, polos-polos sedikit. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Dari kelompoknya Bu Norasia ataupun Bu Sesa, silakan Bu.
paling nanti yang dikoreksi